Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 551, tapi EQ-nya sangat rendah. Toiletnya sangat sederhana, hanya ada satu wastafel, satu kloset jongkok, dan satu pancuran. Ada di dalam. Tang Yan melihat dan menoleh ke profesor. Sekarang giliranmu untuk mengerjakannya. Toiletnya tidak terlalu besar. Hanya bisa menampung 3 orang dan kebetulan profesor itu hanya membawa Mu Qi dan Feng Shanshan. Jadi, mereka masuk ke toilet. Mayat itu membusuk setelah melewati tahap pembengkakan. Mayat itu meringkuk di kamar mandi dengan posisi miring. Jelas, seseorang memasukkannya ke dalam kamar mandi setelah kematiannya. Korban adalah seorang pria, berusia sekitar 60 hingga 65 tahun. Ada bekas ikatan yang terlihat di lehernya dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ada beberapa serat kain dan beberapa jaringan keratin di bawah kukunya, dan tidak ada luka di bagian tubuh lainnya. Tidak ada tanda-tanda keracunan sehingga kami dapat mengesampingkan kemungkinan itu. Jadi, pada dasarnya kami dapat yakin bahwa ia dicekik hingga meninggal. Saya tidak menyangka kasus pembunuhan lain akan terkait dengan kasus saat ini. Sepertinya tidak sulit untuk dipecahkan. Lorong rahasia di kamar mandi hotel di atas mengarah langsung ke kasino bawah tanah ini. Pembunuhnya tahu tempat ini. Dia mungkin pernah bersembunyi di sini sebelumnya. Tapi kapan dia akhirnya meninggalkan tempat itu? Feng Shanshan mengutarakan keraguannya. Dan mereka semakin bingung dari sebelumnya. Agar tidak meninggalkan jejak, si pembunuh harus menunggu sampai polisi datang sebelum meninggalkan tempat itu. Semua orang mengira si pembunuh akan meninggalkan jejak sebelum polisi datang. Namun, mereka tidak akan mengira bahwa dia akan bersembunyi di ruang bawah tanah, menunggu polisi datang sebelum melarikan diri. Sekarang setelah banyak polisi keluar masuk hotel setiap hari, bagaimana mereka bisa menemukan jejak kaki si pembunuh lagi? Dia sangat licik. Mari kita cari tahu siapa pembunuh dalam kasus ini terlebih dahulu. Ada bukti di balik kuku korban. Seharusnya tidak sulit untuk menyelidiki kasus ini. Mungkin kedua kasus ini saling terkait. Profesor itu berdiri dan berkata kepada yang lain, mari kita kembali dan melakukan analisis DNA. Saya punya ide, kata Mu Qi kepada profesor. Saat itu juga, Tang Yan berkata, bandingkan DNA dari kerokan kuku dengan DNA keempat korban. Itulah yang sebenarnya dipikirkan Mu Qi. Jika memang seperti yang mereka duga, maka mungkin ada dendam pribadi. Pembunuhnya pasti ada hubungan darah dengan korban. Baiklah, jika memang begitu, kita harus bertindak cepat. Setelah berhasil menerobos, semua orang menjadi bersemangat. Sementara tim investigasi sedang memastikan identitas korban, Tang Yan mengajukan pertanyaan baru. Karena tidak ada pintu keluar di ruang bawah tanah dan hanya bisa digunakan untuk bersembunyi, bagaimana Liao Xing bisa keluar? Semua orang memikirkan misteri itu. Dia bilang setelah memeriksa mayat, dia dipukul oleh seseorang. Dan saat sadar, dia sudah ada di luar, jawab polisi itu. Rekan kami melihat luka di kepalanya. Tetapi apa yang dikatakannya tidak masuk akal. Karena ketika kita masuk, pembunuhnya bersembunyi di ruang bawah tanah. Dia tidak keluar. Jika Liao Xing dipukul oleh pembunuhnya seharusnya sudah keluar ketika Liao Xing dibawa keluar dari tempat itu. Jadi, tidak mungkin kita tidak menemukan jejak kakinya. Dan jika Liao Xing dibawa keluar oleh pembunuhnya ketika kita berada di sana, siapa yang menelepon polisi saat itu? Itu tidak masuk akal. Dia pasti berbohong. Anda harus menginterogasinya lagi. Sebelumnya, kami mengesampingkan Liao Xing karena kami pikir ada jalan keluar di ruang bawah tanah yang memungkinkan dia dan pembunuhnya pergi. Namun sekarang setelah kami tahu tidak ada jalan keluar, itu berarti dia berbohong. Tepat saat Tang Yan selesai berbicara, hasil analisis DNA keluar. Jaringan kulit itu milik kakak laki-lakinya, Liao Sheng. Tebakanmu benar. Namun, ada yang lebih aneh. Korban ini adalah ayah Liao Xing, paman dari kakak laki-lakinya. Dalam kasus ini, apakah perlu untuk melanjutkan penyelidikan? Hasilnya sudah sangat jelas. Karena ada bukti kuat, Liao Xing akhirnya mengaku. Namun, dugaan mereka salah, yaitu motifnya. Dia tidak membunuh keempat orang itu untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Dia tidak tahu bahwa ayahnya telah meninggal di ruang bawah tanah. Ia membunuh mereka karena saudara-saudaranya selalu mempermalukan dan mengejeknya sementara mereka membiarkannya datang untuk mendapatkan tip karena kasihan. Mereka bahkan mengatakan bahwa ia sangat jelek. Jadi, Liao Xing sudah lama berniat membunuh mereka. Dan dia sudah membayangkannya ribuan kali dalam benaknya. Pagi harinya, saudara-saudaranya menyuruh Liao Xing datang untuk mendapatkan tips seperti biasa. Namun, Liao Xing memanfaatkan waktu tersebut untuk berkencan dengan istri Liao Xing. Setelah Liao Xing mengetahui hal ini, dia tidak dapat menahan amarahnya lagi, jadi dia pun menyampaikan rencananya. Pada malam harinya, dia membawa kapak ke hotel dan membunuh mereka semua. Setelah itu, dia bersembunyi di ruang bawah tanah dan baru pergi setelah semua polisi pergi.
Mengenai panggilan itu adalah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dia menyewa seseorang untuk melaporkannya ke polisi dengan menggunakan namanya untuk menghilangkan kecurigaannya. Lalu, apakah kau tahu bahwa ayahmu meninggal di ruang bawah tanah? Dan pembunuhnya adalah Liao Sheng. Liao Xing tercengang saat mendengarnya, tetapi akhirnya tertawa. Itu pasti karma. Kakak memang pantas menerimanya. Liao Xing, kamu tetap akan dihukum oleh hukum. Aku akan dihukum karena kejahatan yang berlandaskan nafsu. Kalau saja aku punya lebih banyak waktu, aku pasti bisa menghapus semua jejak dan tidak akan membiarkanmu menemukan petunjuk apapun. Lagi pula, kedua saudara itu benar-benar penuh kebencian. Aku tidak tahan dengan mereka. Melihat sisi mengerikan dari si pembunuh, Mukiki dan Feng Sanshan merasa getir. Itulah sebabnya kami selalu mengatakan bahwa orang yang masih hidup adalah orang yang paling menakutkan. Karena kasusnya sudah terpecahkan, saya akan mentraktir kalian semua dengan tes sore, kata pemimpin tim kepada tim. Namun Tang Yan bersikap acuh tak acuh. Kalian semua bersenang-senanglah. Aku tidak akan ikut. Sungguh jiwa yang membosankan. Feng Sanshan tak dapat menahan diri untuk berkomentar sambil membelakanginya. Itu tidak benar. Dia sedang membantu saya dengan sesuatu malam ini, kata profesor itu kepada Feng Sanshan. Kalian semua bersenang-senanglah. Saya tidak akan ikut bergabung. Melihat Tang Yan pergi, Mukiki tak kuasa menahan diri untuk bersandar di bahu Feng Sanshan sambil berkata, sebenarnya dia cukup kuat. Terlebih lagi, orang di rumahku mengatakan kepadaku bahwa dia adalah juara nasional dalam seni bela diri dan kickboxing. Tapi IQ-nya sangat rendah. Feng Sanshan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar ragu dia bisa menikah. Bahkan jika dia menikah, pasti ada yang salah dengan istrinya. Kamu bilang kamu tidak peduli padanya, tetapi kamu masih saja membicarakannya. Mukiki memalingkan wajahnya. Lagi pula, bukankah sudah cukup bahwa kamu menjelek-jelekkan orang lain secara diam-diam? Tak jauh dari situ, sang profesor tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Tang Yan, wah, bisakah kamu bersikap lebih lembut kepada para gadis? Berapa lama lagi aku harus menunggu untuk melihatmu mendapatkan pacar? Menurutku, gadis-gadis itu merepotkan, terutama Feng Sanshan. Mengapa? Dia sangat cerewet, kata Tang Yan dingin dan berjalan ke laboratorium forensik. Kalau saja Feng Sanshan tahu apa yang dikomentari Tang Yan tentangnya, dia mungkin akan meledak lagi.